itu tidak boleh ditulis, harus hanya dengan lisan gitu. Karena sesuatu yang ditulis itu kurang masuk, kurang mantap. Tapi kalau hanya dengan lisan, dia akan benar-benar menghafal, mengingat dan melaksanakan supaya nempelnya. Ingsun siram jamas adus banyu Muhammad. Nah sekarang yang ditanyakan, sudah paham kan tentang Muhammad yang kemarin? Ya, apa tuh Muhammad? Jadi yang ketika siram jamas itu nggak main-main, karena kita membersihkan ini semua. Loh, ngapain ditusuk? Ini adalah bahwa ini tuh sudah bersih, nggak usah dibersihin, udah bersih. Tapi ini masuk komponen di dalam diri insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sagung Dumadi. Bahasan kali ini kita mengurai tentang mantra siram jamas. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan mantranya ini ada di sini. Ini sebenarnya waktu kita pelajari dengan yang saya anggap sebagai pembimbing, itu tidak boleh ditulis, harus hanya dengan lisan gitu. Karena sesuatu yang ditulis itu kurang masuk, kurang mantap. Tapi kalau hanya dengan lisan, dia akan benar-benar menghafal, mengingat dan melaksanakan supaya nempel. Kalau tulisan-tulisan biasanya kalau dia ditaruh nanti butuh dibuka. Tapi kalau masuk ke sanubari kita itu susah. Seperti yang sada jiwa itu pakem. Kalau kita ya itu aja. Kalau yang lain ya mungkin kita ada toleransi lah gitu. Karena memang zaman sudah berubah. Cara bimbingan untuk memahami tentang spiritual juga mungkin ada pergeseran. Nah makanya ini kita nyoba, mudah-mudahan penguasa alam semesta memberkati dan semesta pun mendukung apa yang kita pelajari untuk menjadikan insan-insan unggulan dimanapun berada dan akan mengukir sejarah kejayaan Nusantara. Amin. Jadi mantra siram jamas. Ini mantranya ya, berarti kita sudah masuk nih ya, sudah masuk kepada mantranya. Ingsun siram jamas adus banyu Muhammad. Nah sekarang yang ditanyakan, sudah paham kan tentang Muhammad yang kemarin? Ya, apa tuh Muhammad? Alam semesta ini semuanya Muhammad. Jadi Muhammad bukan yang dilahirkan oleh Siti Siti Aminah. Bapaknya Abdullah. Jadi beda ya, bukan Muhammad itu, bukan Muhammad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Jadi alam semesta itu namanya Muhammad. Jadi semua
yang nampak itu semuanya Muhammad. Jadi bukan Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ya. Engsun siram jamas atus banyu Muhammad. Jadi air pun Muhammad. Nah ini kan kalau nggak ngikutin kajian-kajian yang berikutnya kurang pas gitu. Ngedusi sedulur papat TT ini namanya. Atau siapa yang kita dusi kemarin kan, makanya bareng sama proposalnya. Kakang Kawah Adi Ari-ari yang sudah kita terangkan ya. Getih Puser. Kelimonya Pancer. Pancer itu banyak versi. Ada yang jiwa kita, ada yang raga kita gitu. Kalau kita pancer ya kurungannya ini. Kurungannya rogo, kurungannya sukmo atau kurungannya nyowo. Iya, kelima pancer. Awak badan saliro. Jadi kelima pancer, awak badan saliro. 6 nyawa uripe rogo. Jadi kalau nggak ada nyawa, raganya nggak urip. Rogo itu ya badan ini. Itu rogo. 7 sukmo roh sejatine ingsun. Nah, ini kekuatanmu mutlak. Kekuatan tanpa batas ini. Roh ini. Ya. Jadi pitu itu semua. Jadi yang namanya ini Kakang Kawah daerah ini komponen apa? Badan sakojur atau seluruh elemen panca indera dan perangkatnya. Nyambung gak nih sampai sini nih ya? Jadi ini dimandiin semua, dibersihin semua. Ada yang nggak nyambung nih? Jadi yang ketika siram jamas itu nggak main-main, karena kita membersihkan ini semua. Loh, ngapain pitung semua? Ini adalah bahwa ini tuh sudah bersih, nggak usah dibersihin, udah bersih. Tapi ini masuk komponen di dalam diri insan atau Muhammad. Jadi kita ini juga termasuk Muhammad gitu. Jadi bukan Muhammad ibnu Abdillah. Ada yang mau tanya sampai di sini nih? Deh, kalau ini sudah nggak ada yang nanya, mungkin sudah nyambung dan nyangkut. Nah, ini kinedusan cahyo. Jadi dimandiin dengan cahaya. Cahyo itu cahaya. Sedang cahaya itu selalu menerangi. Jadi kalau sudah siram jamas, kalau dia masih buta, berarti belum kinedusan cahaya. Itu. Ing segoro urip yaitu dalam lautan kehidupan. Mananya sangat spektakuler. Makanya orang dulu tuh hebat. Ini mandinya aja kayak gitu nih. Ibaratnya ikrornya, mantranya. Urip tan kena ing pati. Nah, kalau namanya hidup tidak kenal kematian. Yang owah gingsir, yang berputar, yang bolak-balik itu kehidupan. Bukan urip, bukan hidup. Kalau sudah urip hidup itu langgeng. Kan kena owah gingsir. Tapi kalau kehidupan mengalami owah gingsir, nyokro manggi lingan berputar. Ya kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Tapi ada akhir ya? Lagi. Ada akhirnya. Ada akhirnya. Kayak kita lahir, tumbuh, kembang, tua, mati. Ya, itu kan
ada. Itu namanya kehidupan. Kalau urip sendiri ini nggak akan pernah kena mati. Mulai dalam Sahadat Jiwa itu sudah jawaban pertanyaan apapun ada di situ. Pertanyaan apapun yang berkecamuk selama ini ada di situ semua. Karena memang sumpah kita. Terus enom tan kena ing tuwa, karena kita sudah dengan cahaya. Enom itu berarti muda tidak kena tua gitu. Dalam kategori apa? Ya mungkin semangatnya dan lain-lain itu. Semangatnya muda terus ya? Iya. Kalau kehidupan tadi kan tetap ada wagingsirnya gitu. Terus langgeng ora owah. Langgeng itu terus kekal. Langgeng istiqomah. Langgeng itu terus gitu. Ora owah, jadi tidak ada perubahan. Jadi langgeng dalam kondisi permintaan yang di atas ini. Wujud sampurno. Nah, setelah ini lagu ini semua berarti kan wujudnya sampurna. Berarti Muhammad cahaya kita itu setelah dimandi jalas ini menjadi sempurna. Ini dirapal ketika bakar wewangian kayak kemarin itu stanggi dan lain-lain di areal pancuran 7. Kenapa harus 7? Semua simbolik itu. 7 itu sakral, semuanya tuh 7 itu. Jadi 7 itu termasuk pitulung ya? Pitulungan. Jadi setelah siram jamas dan mengikuti rangkaiannya puasa dan hingga memahami Sahadat Jiwa, nggak mungkin nggak dapat pitulung. Coba pontang-pantingnya Pak Zen setelah mengalami siram jamaah, prosesi camp, itu kan ada aja kejutan dari Allah itu selalu ada, walaupun mungkin tidak seperti proposal yang diajukan, karena proposal itu hanya pengikat saja supaya memahami bahwa ini keinginan nafsu, keinginan otak, keinginan akal. Kalau sudah siram jalan, ini keinginan jiwa, keinginan tugas selaku khalifah, keinginan jiwa. Jadi sertakan proposal. Makanya kemarin kan proposalnya kita ujungkan di situ juga, ketika akan dibersihkan, ketika akan melepaskan semua perangkat negatif, semua yang ada di dalam sanubari jiwa raga kita ini ke dalam cahaya kehidupan, cahaya urip gitu. Jadi proposal ini hanya pengikat aja, pengikat bahwa otak, akal, pikiran kita ya hanya sesempit itu. Tujuannya tetap dunia. Bisa kita bedakan. Kalau sudah masuk ke ranah jiwa, itu nggak dunia lagi, tapi bagaimana menyempurnakan tugas sesuai dengan perjanjian dan kehendak kita diciptakan oleh Sang Pencipta selaku khalifah. Jadi untuk perbaikan, bukan untuk merusak atau kehancuran, nggak ada gitu. Jadi proposal ini sudah di situ tuh, dari prosesi siram jamas itu ujung tonggak pangkal kita untuk mengenalkan, untuk mewarnai kembali sejarah dalam dirinya gitu. Karena setelah ini kan akan mengenal diri. Setelah mengenal diri berarti mengenal Tuhannya.
mengenal Sang Pencipta dirinya.